Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak Yan Channel. Salam Rahayu Budaya. Kali ini Pak Yan akan mengisahkan perjalanan hidup para wali Allah, dengan mengambil cerita, perjalanan Sunan Abinowo atau Pangeran Benowo I dalam mensiarkan agama Islam. Pangeran Benowo I adalah putra dari Sultan Hadiwijoyo atau yang lebih dikenal dengan nama Joko Tingkir. Ibu beliau Ratu Mas Cempaka adalah putri dari Sultan Trenggono. Pangeran Benowo I lahir sekitar tahun 1540-an. Sebelum melanjutkan kisah ini, Pak Yan ingatkan jangan lupa aktifkan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendukung, agar channel Pak Yan bisa berkembang. Beliau dikaruniai putra yaitu, 1. Dia Ayu Banowati istri Raden Mas Jolang putra Sutowijoyo, yang kelak melahirkan Sultan Agung, Raja terbesar Mataram. 2. Pangeran Radin yang kelak menurunkan Yosodipuro dan Ronggowarsito, pujangga-pujangga besar Kasunanan Surakarta. Diceritakan, semenjak kecil beliau dibesarkan, dididik dan dibimbing oleh ayahanda Sultan Hadiwijoyo dan kakek beliau Sunan Kalijaga. Semenjak dari kecil sudah terlihat bakat keinginan beliau di bidang agama, oleh karenanya beliau tidak begitu tertarik dengan olah kanuragan dan ketatanegaraan. Beliau dari kecil selalu belajar bersama-sama dengan Raden Sutowijoyo, yang diangkat anak oleh Sultan Hadiwijoyo. Dikarenakan beliau adalah putra pewaris dari Kesultanan Pajang, maka diharuskan untuk mempelajari semua bidang ilmu pengetahuan dengan serius. Bahkan beliau paling gemar mengikuti kakeknya Sunan Kalijaga, ketika sedang melakukan perjalanan dakwah di suatu daerah dan suka membagikan makanan ataupun uang kepada warga Pajang yang tidak mampu. Hal tersebut sangat didukung oleh kedua orang tuanya. Ketika menginjak dewasa, beliau diperintah menjadi Adipati Jipang, yang sudah lama terjadi kekosongan setelah ditinggal oleh Adipati terdahulu yakni Arya Penangsang. Dan beliau melaksanakan pemerintahan sambil melanjutkan dakwah seperti yang dilakukan oleh kakeknya Sunan Kalijaga. Pangeran Benowo dikisahkan sebagai seorang yang lembut hati. Beliau pernah ditugasi ayahnya untuk menyelidiki kesetiaan Sutowijoyo terhadap Pajang. Waktu itu Pangeran Benowo berangkat bersama Arya Pamalat atau kakak iparnya yang menjadi Adipati Tuban, dan Patih Monconegoro. Sutowijoyo menjamu ketiga tamunya dengan pesta. Putra sulung Sutowijoyo yang bernama Raden Ronggo tidak sengaja membunuh seorang prajurit Tuban, membuat Arya Pamalat bergegas mengajak rombongan pulang. Sesampai di Pajang, Arya Pamalat melaporkan keburukan Sutowijoyo, bahwa Mataram berniat memberontak terhadap Pajang. Sementara itu Pangeran Benowo melaporkan kebaikan Sutowijoyo, bahwa terbunuhnya prajurit Tuban karena ulahnya sendiri. Sutowijoyo akhirnya terbukti memerangi Pajang tahun 1582, dan berakhir dengan kematian Sultan Hadiwijoyo. Ketika Sultan Hadiwijoyo mangkat, Pangeran Benowo yang seharusnya naik tahta, tetapi kekuasaan tersebut diambil alih oleh kakak iparnya, yaitu Pangeran Arya Pangiri Adipati Demak. Pangeran Benowo menerima keadaan tersebut dan tidak mau terjadi perpecahan dalam Kesultanan Pajang. Kemudian beliau melanjutkan tugasnya menjadi Adipati Jipang Panolan. Pemerintahan pada masa Pangeran Arya Pangiri banyak terjadi pergolakan. Arya Pangiri berambisi ingin mengembalikan kejayaan Demak seperti dahulu kala. Dikarenakan pada waktu Arya Pangiri menjabat, banyak mengambil para pejabat dari Demak untuk menetap di Pajang, serta memindahkan banyak orang dari Demak. Untuk daerah permukiman diambilkan sepertiga dari tanah penduduk pribumi. Pangkat orang-orang dari Demak pun dinaikkan satu tingkat. Orang-orang Demak juga berdatangan, sehingga warga asli Pajang banyak yang tersisih. Akibatnya, penduduk Pajang sebagian menjadi penjahat, karena kehilangan mata pencaharian, dan sebagian lagi mengungsi keluar dari Pajang.
Penduduk dan para pejabat Pajang yang kehilangan tanah dan pangkat tersebut mulai menggerutu dan mulai melakukan pemberontakan. Beberapa orang di antara mereka bahkan pindah ke Jipang dan Mataram. Banyak dari penduduk dan pejabat yang berpindah ke Jipang menceritakan tentang perbuatan Pangeran Arya Pangiri yang semena-mena terhadap mereka dan membuat Pangeran Benowo yang ada di Jipang merasa sedih sekali, hingga membuat beliau malas makan serta tidur sedikit. Pada suatu malam ketika sedang tidur di bawah pinggiran kediaman, beliau bermimpi ditemui mendiang ayahnya Sultan Hadiwijoyo, yang memerintahkannya agar meminta bantuan dari Senopati untuk mengambil kembali tahta di Kesultanan Pajang. Keesokan harinya Pangeran Benowo mengirimkan utusan ke Mataram, dan mengharap kedatangan Senopati di Jipang. Pada tahun 1586 ia bersekutu dengan Sutowijoyo untuk menurunkan Arya Pangiri dari tahta, karena kakak iparnya itu dianggap kurang adil dalam memerintah. Persekutuan Benowo dan Sutowijoyo terjalin. Gabungan pasukan Mataram dan Jipang berhasil mengalahkan Pajang. Arya Pangiri dipulangkan ke Demak. Pangeran Benowo menawarkan tahta Pajang kepada Sutowijoyo, namun Sutowijoyo menolaknya. Ia hanya meminta beberapa pusaka Pajang untuk dirawat di Mataram. Semenjak itu, Pangeran Benowo naik tahta menjadi raja baru di Pajang dan bergelar Prabu Wijaya. Namun beliau menjabat hanya berjalan 1 tahun. Dikarenakan Pangeran Benowo lebih nyaman untuk dakwah menyebarkan agama Islam, meneruskan perjuangan kakeknya Sunan Kalijaga, daripada menjadi sultan. Akhirnya jabatannya diserahkan kepada Pangeran Gagak Bening atau Pangeran Benowo II adik Sultan Sutowijoyo. Diceritakan setelah melepaskan jabatannya sebagai Sultan Pajang, beliau pergi ke Sedayu Jawa Timur, kemudian menuju ke barat dan sampai di hutan Kukulan, daerah Kendala, bersama para pengiringnya, Kiai Bahu, Kiai Wiro dan 2 lagi tidak diceritakan namanya. Selama di hutan itu Pangeran Benowo merasakan sejuk hatinya melihat padang yang luas, sedang tanahnya baik dan rata. Hanya sayang tempat itu tidak ada sungai. Pangeran Benowo memberitahukan kepada sahabatnya tentang tidak adanya sungai itu, dan mereka mengatakan memang sebaiknya Pangeran Benowo membuat sungai. Pangeran Benowo bersama 4 sahabatnya pergi ke Sungai Lotut, mereka menjumpai tempat yang agak datar. Kemudian Pangeran Benowo memotong jalur sungai tersebut dengan menggunakan tongkat. Aliran sungai itu mengalir ke arah timur laut sampai di hutan yang akan dijadikan pemukiman mereka. Waktu itu sudah masuk waktu subuh, dan Pangeran Benowo bermaksud melakukan sholat subuh. Azan subuh dilakukan sendiri oleh Pangeran Benowo mendengar ada suara yang menjawab azan yang diucapkan. Suara itu datang dari arah timur tempat Pangeran Benowo melaksanakan sholat subuh. Peristiwa aneh tersebut disampaikan pada keempat sahabatnya. Oleh Pangeran Benowo kemudian diperintahkan kepada para sahabatnya untuk mencari di mana asal suara yang menjawab azannya. Namun mereka tidak menemukan apa-apa, hanya ada 3 buah makam dan ketiganya bernisan batu. Pangeran Benowo memeriksa ketiga makam itu secara teliti. Sedang di sebelahnya adalah sebuah pohon besar yang sudah berlubang, yang disebutnya pohon Kendala. Kiai Bahu dan Kiai Wiro serta 2 rekannya diperintahkan oleh Pangeran Benowo agar tinggal di hutan itu dan membuatnya menjadi tempat pemukiman. Desa itu kemudian diberi nama Desa Kendala. Sedangkan Pangeran Benowo bermaksud tinggal di hutan sebelah selatan yang letaknya berdekatan dengan potongan jalur sungai. Beliau berjalan ke arah selatan dengan diikuti oleh 3 sahabatnya. Karena Kiai Bahu diperintahkan untuk tinggal di tempat yang baru dibuka itu. Sampai di hutan Tegalayang, Pangeran Benowo berhenti untuk bertapa ngeluat, bertapa dengan mengubur dirinya dalam sebuah lubang. Lubang dipersiapkan oleh ketiga sahabatnya, dan selanjutnya Pangeran Benowo masuk di dalamnya, dan ketiga sahabatnya agar menutupnya. Sebelumnya dipesankan oleh Pangeran Benowo, bila sudah mencapai 40 hari, maka lubang itu diminta untuk dibuka. Setelah beberapa bulan,
datang dua utusan dari Mataram sambil membawa surat dari Panembahan Senopati yang akan diberikan kepada Pangeran Benowo, namun tidak dijumpai di tempat tersebut. Sebaliknya, mereka hanya bertemu dengan seorang pandai besi yang berdiam di hutan itu namanya Kiai Jebeng Pegandon. Kedua utusan itu mengira bahwa pandai besi itu adalah Pangeran Benowo, maka disampaikan surat itu kepadanya sambil memberitahukan bahwa Pangeran Benowo diundang oleh Panembahan Senopati. Karena merasa dirinya bukan Pangeran Benowo, maka Kiai Jebeng Pegandon si tukang besi itu menjawab, "Bawalah pulang surat itu. Aku tidak mau diundang, dan lagi pula aku tidak mau mengabdi pada raja." Kedua utusan itu pulang dan memberi laporan kepada Panembahan Senopati bahwa pangeran tidak mau. Dan oleh Panembahan Senopati memang dua utusan tersebut telah keliru. Maka mereka diperintahkan kembali ke hutan mencari Pangeran Benowo di sebelah selatan hutan itu. Di samping itu juga mereka diperintahkan mendatangi lagi Kiai Jebeng Pegandon si pandai besi sambil membawa wedung panelasan atau pisau raut besar bersarung untuk menghabisi nyawa seseorang untuk memancung leher pandai besi tersebut. Akhirnya kedua utusan tadi sampai di hutan Tegalayang dan mereka bertemu dengan ketiga sahabat Pangeran Benowo yang sedang menunggui lubang tempat bertapa Pangeran Benowo. Kedua utusan tadi menanyakan keberadaan Pangeran Benowo. Oleh Kiai Wiro, dijelaskan bahwa Pangeran Benowo sedang bertapa ngeluat baru sebulan lebih 4 hari. Oleh Kiai Wiro disarankan memang sebaiknya kedua utusan itu bersabar dan mau menunggu karena bertapanya hanya tinggal 6 hari lagi. Dan sebagaimana pesan Pangeran Benowo, pertapaannya dibuka kembali setelah masa 40 hari oleh Kiai Wiro. Alangkah terkejut, ketika lubang terbuka ternyata Pangeran Benowo tidak ada di tempat, lubang itu kosong. Setelah kesana kemari dicari akhirnya Pangeran Benowo dijumpai sedang duduk tafakur menghadap ke arah barat. Setelah meminta izin sowan, Kiai Wiro menyampaikan ada utusan dari Mataram, kemudian Pangeran Benowo mempersilahkan untuk bertemu dengannya. Maka kedua utusan itu menghaturkan surat dari Panembahan Senopati. Surat diterima dan dibaca, ternyata isinya Pangeran Benowo diminta untuk datang ke Mataram. Adapun sebabnya, yang pertama kakandanya rindu, dan yang kedua, apa saja kehendak Pangeran Benowo akan dituruti Panembahan Senopati. Pangeran Benowo menolak, "Aku tidak mau ke Mataram jika Kakanda Senopati mempunyai kehendak apapun, aku wakilkan kepada Kiai Bahu saja. Kakanda tidak usah membuat surat lagi." Kemudian Kiai Bahu bersama kedua utusan tersebut ke Mataram. Pangeran Benowo selanjutnya tinggal di hutan atau Gunung Kukulan. Akan tetapi selang beberapa hari Pangeran Benowo pergi dari tempat itu ke arah utara, mencari tempat tinggal yang lebih baik. Akhirnya Pangeran Benowo menjumpai tempat yang bagus, berada di pinggir sungai. Bersama ketiga sahabatnya, Pangeran Benowo tinggal di tempat itu. Tidak lama kemudian banyak orang berdatangan ingin bertempat tinggal dan belajar kepadanya. Tempat itu kemudian menjadi desa. Diberi nama Desa Parakan. Setelah sampai di Keraton Mataram, Kiai Bahu menerima tugas dari Panembahan Senopati agar usahanya membuka hutan dan tanah serta membuat tempat pemukiman di kawasan hutan Kendal supaya dilanjutkan menjadi suatu negeri, sedang penghasilannya diserahkan kepada Pangeran Benowo. Di samping itu Pangeran Benowo diangkat derajatnya oleh Panembahan Senopati dengan nama Susuhunan Parakan. Sedangkan Kiai Bahu diberi nama kehormatan Kiai Ngabehi Bahu Rekso. Pangeran Benowo I wafat sekitar tahun 1612 Masehi dan dimakamkan di Kompleks Makam Desa Pakuncen, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Sekitar 2 km dari Kompleks Makam Pekuncen, terdapat sebuah goa yang dinamakan Goa Pekukulan di mana Pangeran Benowo bertapa. Di desa itu ada masjid peninggalannya, ada sumur dan bahkan ada sebuah gentong yang konon katanya berasal dari Demak, namanya Gentong Puteri. Diceritakan juga bahwa gentong itu semula satu pasang, yang berarti ada 2 buah,
di mana yang satu tetap berada di Demak. Konon kedatangan gentong itu datang sendiri dari Demak lewat sungai dengan dikawal seekor kerbau, yang diberi nama Kebolondo, yaitu jenis kerbau yang kulitnya putih. Orang Jawa menyebutnya kebo bule. Gentong itu sekarang ditanam di serambi bagian selatan masjid, dan hanya mulut gentongnya yang kelihatan. Gentong itu diyakini sebagai satu kesatuan dengan sumur yang ada di sebelah selatan masjid. Oleh masyarakat, air sumur itu bisa sebagai sarana pengobatan, dan hal itu sudah banyak yang membuktikan. Caranya, air dari sumur dimasukkan ke dalam gentong putri dan dari gentong itulah diambil airnya. Demikian sekilas cerita tentang perjalanan Sunan Abinowo atau Pangeran Benowo I dalam mensiarkan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.